Halo Sobat Famins, selamat datang di Fakta Mini Sejarah. Tempat kamu mengenal sejarah lewat cerita singkat dan penuh makna. Hari ini kita akan membahas sebuah karya pemikiran yang sangat luar biasa. Lahir bukan dari perpustakaan besar, bukan dari universitas ternama, melainkan lahir di tengah pengasingan, di bawah tekanan kolonialisme. Buku ini berjudul Alam Pikiran Yunani, yang ditulis oleh salah satu tokoh besar Indonesia, Bapak Muhammad Hatta, atau sering kita kenal sebagai Bung Hatta, sang proklamator, wakil presiden sekaligus pemikir bangsa Indonesia. Penasaran seperti apa isinya dan kenapa buku ini begitu penting dalam sejarah intelektual Indonesia? Mari kita bahas. Bagian pertama, latar belakang penulisan. Pada tahun 1930-an, Bung Hatta diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Digul di Papua. Sebagai aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, beliau dianggap berbahaya karena pemikirannya yang tajam dan orasinya yang menggugah masyarakat Indonesia. Tetapi justru di masa pengasingan tersebut, di mana saat beliau jauh dari pusat dunia, Bung Hatta tidak menyerah. Beliau menulis buku Alam Pikiran Yunani, mengenalkan pemikiran filsafat klasik Eropa kepada bangsa Indonesia. Bayangkan saja, di tempat terpencil dengan fasilitas terbatas, beliau justru memperdalam dan menyebarkan gagasan para filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Bung Hatta paham, perjuangan kemerdekaan bukan hanya lewat senjata, tetapi juga lewat pemikiran. Bagian kedua, isi dan inti gagasan. Alam Pikiran Yunani membahas akar-akar pemikiran rasional di dunia barat. Di masa Yunani kuno, para filsuf mulai mempertanyakan alam semesta, manusia, serta moralitas bukan berdasarkan mitos, tetapi dengan logika dan pengamatan. Salah satunya yaitu Socrates, mengajarkan pentingnya bertanya. Lalu Plato berbicara soal dunia, ide, dan kebenaran. Kemudian Aristoteles membangun logika sistematis. Dan apa yang dilakukan Bung Hatta? Beliau tidak sekedar menerjemahkan atau mengutip, melainkan beliau menyaring gagasan tersebut lalu menjelaskan dalam bahasa yang bisa dipahami rakyat Indonesia. Beliau ingin rakyat Indonesia belajar berpikir, belajar mempertanyakan, serta belajar memahami dunia bukan hanya dengan perasaan, tetapi dengan nalar atau pikiran. Menurut Bung Hatta, penjajahan itu bukan hanya sekedar soal fisik, tetapi juga soal pikiran. Maka membebaskan bangsa dimulai dari membebaskan cara berpikir. Bagian ketiga, relevansi untuk Indonesia. Lalu mengapa buku ini penting? Yang pertama, karena beliau hadir dalam konteks perjuangan. Lalu dalam buku ini adalah bentuk perlawanan. Di saat Bung Hatta tidak bisa berbicara melalui podium, beliau bisa berbicara melalui karya tulis. Kedua, buku ini mengajak bangsa Indonesia untuk punya kepercayaan diri intelektual bahwa kita bangsa yang sedang dijajah juga bisa memahami dan membicarakan pemikiran-pemikiran dunia. Ketiga, Bung Hatta memberi contoh bahwa literasi dan filsafat bukan hanya untuk orang akademik, tetapi di tengah perjuangan pemikiran kritis menjadi sangat begitu penting. Bagi Bung Hatta, seorang pemimpin bukan hanya sekadar orator atau organisator, tetapi harus bisa berpikir dan mengajak rakyatnya untuk berpikir. Bagian keempat, pelajaran untuk generasi sekarang. Sekarang kita hidup di zaman serba cepat, zaman globalisasi di mana informasi datang silih berganti. Tetapi apakah kita masih sempat berpikir? Bung Hatta melalui buku ini mengingatkan kita untuk tidak larut dalam arus, tetapi berani menanyakan mengapa, apa maknanya, bagaimana cara berpikir yang benar. Di dalam buku Alam Pikiran Yunani bisa jadi pintu awal untuk memahami bahwa filsafat membantu kita mengenal dunia dan mengenal diri sendiri.